Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, sepekan ini pagar kokoh rumah wakil rakyat di Senayan terus digedor oleh warga. Mereka menagih pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang dinilai membebani rakyat. Meski terus digedor rakyat, para anggota dewan yang terhormat masih bergeming di balik pagar kokoh hingga akhirnya membuat amarah rakyat semakin memuncak. Saudara, akar masalah dari kemarahan warga ini adalah dari para wakil rakyat yang terhormat. Di tengah rakyat yang tercekik pajak, anggota dewan justru bisa leluasa bernapas karena pajak penghasilan mereka dibayar negara. Bahkan dengan gaji pokok anggota DPR yang berkisar 4,2 hingga 5 juta rupiah ditambah serangkaian tunjangan yang didapat, mulai dari tunjangan melekat hingga tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik karena nilainya mencapai 50 juta rupiah. Total bersih upah yang diterima anggota DPR per bulannya bisa mencapai 104 juta rupiah. Artinya saudara, dengan angka segini kalau kita hitung per hari tanpa libur, anggota DPR mendapatkan gaji sebesar kurang lebih 3,4 juta rupiah per hari. Ini tentu jumlah yang fantastis, setidaknya jika dibandingkan pendapatan warga pada umumnya. Melimpahnya pendapatan anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi makin memperlebar jurang pemisah dengan masyarakat yang masih serba kekurangan. Jangankan punya rumah yang layak, sebagian warga bahkan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada yang harus tinggal di pinggir rel di tengah megahnya ibu kota. Bahkan ada warga yang tinggal di rumah tanpa atap. Badai pemutusan hubungan kerja, harga beras naik, pajak bumi dan bangunan naik, kala rakyat meratapi kepelikan saat hak-hak dasar belum mereka rasakan. Wakilnya malah dapat tunjangan ini itu. Jagat maya langsung riuh menanggapi tingkah pola anggota DPR yang dianggap nirempati. Salah satunya yang mengutarakan protes adalah kreator konten Jerome Pauline. 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya. Itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari itu namanya bukan kos, itu namanya hotel bintang 5, Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes. Gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok, bisa hidup atau enggak besok gak tahu. GWS deh. Ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang sedunia. Gaya komunikasi sejumlah anggota dewan, salah satunya Ahmad Sahroni, dalam menjawab persoalan publik justru bikin masyarakat makin meradang. Sahroni menyebut rakyat Indonesia dengan kata-kata kurang elok lantaran ingin DPR RI dibubarkan. Sahroni bilang siapa saja boleh kritik DPR asalkan tidak boleh mencaci maki karena merusak mental. Ucapan Sahroni ini memantik kritik keras hingga tantangan untuk berdebat dari seorang diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina. Menurut Salsa, tunjangan fantastis DPR sangat tak sebanding dengan kinerja mereka. Ahmad Sahroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai kuarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu.
Gerah dengan sikap anggota dewan yang terhormat, rakyat dari berbagai elemen mulai dari buruh hingga mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa memprotes kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR. Publik menilai kebijakan itu tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat. Tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR juga tidak sepadan dengan kinerja mereka yang dinilai tidak memuaskan. Lalu kemana para anggota dewan di saat rakyat menggedor pintunya? Belakangan diketahui, saudara, terbit surat edaran tentang penyesuaian pembagian sistem kerja work from office dan work from home pada tanggal 28 Agustus 2025 bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Salah satu poinnya, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman atau work from home. Dan saudara, di dalam gedung DPR, situasinya lengang saat demonstrasi di depan gedung DPR terjadi. Baik anggota maupun staf DPR diimbau bekerja dari rumah saat demo berlangsung di depan gedung DPR. Beberapa kendaraan taktis milik Polri berjaga di dalam gedung DPR guna menjaga pengamanan. Tak hanya WFH, saudara, sejumlah anggota DPR diduga melakukan kunjungan kerja ke Australia. Seperti yang beredar di media sosial X. Dalam gambar yang beredar disebutkan Komisi 11 DPR RI kunker ke Australia sejak 26 Agustus hingga 1 September. Dalam susunan jadwal yang beredar disebutkan anggota DPR Komisi 11 mengunjungi sejumlah lokasi wisata di Australia. Dan saudara, di tengah keramaian aksi demonstrasi pada Kamis malam, Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tak pernah menyangka langkah kecil mencari nafkah akan berakhir di sana. Sebuah mobil rantis polisi melaju kencang hingga menabrak tubuhnya tanpa memberikan kesempatan terakhir untuk berpamitan. Mobil rantis polisi kabur melarikan diri dari tanggung jawab. Sementara Afan meregang nyawa atas kekacauan yang bukan salahnya. Sebagai bentuk duka cita dan solidaritas sesama pengemudi ojek online, mereka mengiringi jenazah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang ditabrak rantis Brimob. Para ojol ini berangkat menggunakan sepeda motor menuju TPU Karet Bifat, Tanah Abang, Jakarta, tempat Afan dimakamkan. Ibunda Afan tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan anaknya ke peristirahatan terakhirnya. Tujuh polisi yang diduga terlibat dalam insiden mobil rantis menabrak Afan Kurniawan sudah dipastikan menjalani pemeriksaan dan ditahan di Mabes Polri. 7 terduga anggota Brimob yang terlibat terbukti melanggar kode etik kepolisian. Dan selama pemeriksaan selanjutnya, ketujuh anggota Brimob tersebut akan ditempatkan khusus di Divpropam Polri selama 20 hari. Saudara, setelah tragedi terjadi, beberapa anggota DPR RI mulai bermunculan. Sigit Purnomo atau Pasha Ungu melayat ke rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang ditabrak rantis Brimob. Anggota DPR lainnya Rieke Diah Pitaloka ikut menghadiri pemakaman Afan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Sejumlah anggota DPR yang mendapat kritikan mulai meminta maaf. Selebritas yang juga anggota DPR
Surya Utama atau yang akrab dipanggil Uya Kuya mengklarifikasi video yang beredar di media sosial. Uya Kuya membantah video dirinya berjoget untuk menyindir kritikan warga. Ia menyebut video dirinya berjoget diambil saat momen usai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR 2025 lalu. Uya juga meminta maaf jika aksi jogetnya tersebut menyakiti hati rakyat. Lain halnya dengan Ahmad Sahroni, saudara. Diduga akibat ulahnya, Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Pergantian jabatan ini berdasarkan rapat pimpinan fraksi Partai Nasdem. Politisi Partai Nasdem itu dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Mendapat kritik sana-sini, Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan masyarakat. Puan berjanji akan mengevaluasi diri termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Nasi sudah menjadi bubur meski permintaan maaf mengalir dari DPR. Rentetan aksi demonstrasi terus bergulir sampai Jumat. Massa mendatangi markas Makobrimob di Kuitang, Jakarta Pusat. Pasca tewasnya pengemudi ojek online oleh anggota Brimob. Polda Metro Jaya juga jadi lokasi aksi unjuk rasa. Tak hanya di Jakarta, sejumlah aksi unjuk rasa juga terjadi di beberapa daerah hingga Jumat lalu. Seperti yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, Solo, Jawa Tengah, hingga Medan, Sumatera Utara. Saudara, gelombang kritik publik terhadap DPR semakin deras. Hasil pemantauan Litbang Kompas sepanjang 16 hingga 26 Agustus 2025 menunjukkan sentimen negatif ke DPR mencapai 88,9%. Angka itu jauh mengungguli sentimen netral yang hanya 9,4% dan positif 1,7%. Mayoritas warganet menolak wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Saudara, anggota DPR adalah orang yang dipilih karena diberi kepercayaan oleh rakyat untuk duduk di kursi dewan yang terhormat. Sudah seharusnya kehormatan ini adalah untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan malah memanfaatkan kuasa demi kepentingan pribadi. Gelombang unjuk rasa dan tewasnya seorang pengemudi ojol ini semestinya jadi alarm genting bagi anggota DPR untuk membuka mata, telinga, dan nurani mereka agar berpihak pada rakyat. Jangan malah berpaling yang membuat nyawa rakyat kecil lagi harus jadi korban.